kadang juga tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi tapi dengan planning yang ada terus kita gagal, bukan berarti kita berhenti untuk melakukannya. Jadi karena planning ini planning manusia, bukan planning Tuhan. Jadi kalau planning Tuhan itu pasti yang terbaik, sementara planning manusia bisa memplanningkan segala sesuatu, tetapi tetap Tuhanlah yang menentukan apakah planning kita ini bisa kita lakukan. Jadi tapi kalau terlalu banyak planning, gue kok berarti ngeluh, hidup sewajarnya, sebiasa saja, raiso yo wes. Karena kan kita bersama manusia lain, mungkin kita bisa merencanakan sesuatu, tetapi jika orang lain tidak sesuai dengan harapan kita, atau kita sendirinya harapannya terlalu tinggi, orang itu akan memahami kita, kamu akan kecewa jika too high expectation pada seseorang. Karena itu kadang-kadang saya merendahkan diri saya sendiri, karena saya sadar nih tidak semua orang seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang orang juga ya suka-suka mereka, suudon malahan jatuhnya. Waduh, kita mengatakan sesuatu jatuhnya kita yang suudon. Jadi aduh, sementing gak ududen serapopo. Ya pernah. Kita melakukan yang terbaik karena gini loh, planning kita bukan planning orang lain. Orang lain belum tentu tahu, bahkan belum tentu peduli dengan apa yang kamu planningkan. Sementara janji itu kadang-kadang tidak perlu untuk ditepatin. Setidaknya kita harus tahu siapa mereka. Bukan berarti kita membenci, tetapi setidak-tidaknya kita sadar, kita tahu bahwa kadang-kadang orang-orang tersebut dari segala masalah kita akan tahu pribadinya dia, cara menanganinya seperti apa. Apakah orang tersebut menyepelekanmu, atau orang tersebut menghinamu, ataupun memakimu, atau bahkan memutuskan hubungan untuk segala sesuatu. Yaitu kita bisa dilihat saat kita marah, kita nyantai aja, tetapi orang lain akan menanggapinya dengan emosi. Oke? Jadi gagal fokus sama Pak Tony, wis rapopo, wetenge Pak Tony tak tutupi karo iki ya. Jadi terima kasih ya, selamat datang, dan mungkin yang baru nyampe di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Juli, kenapa sih selalu doanya baik yang nampak maupun yang tidak nampak? Tapi percayalah, kita itu memiliki dua sisi. Ya terserah itu sisi baik atau sisi jelek. Dan kenapa saya selalu berdoa bagi yang nampak maupun yang tidak nampak? Karena saya percaya dengan Kakang Kawah Adi Aryari. Jadi kita itu mempunyai pendamping yang tidak kelihatan. Gue pingin delok, ya topo bro, tau wele pingin roles, bahaya ya, bener nggak? Dan sampai saat ini, sampai detik ini masih banyak orang yang menanyakan tentang Kamboja. Udah berangkat toh? Saya tidak pernah melarang kalian untuk berangkat, silahkan. Saya katakan sekali lagi, silahkan berangkat. Saya tidak melarang Anda untuk berangkat. Saya hanya ingin bilang bahwa ini nggak bercanda loh ya. Ini bukan fitnah atau yang kalian katakan bahwa ini abal-abal loh ya. Penyiksaan-penyiksaan ini bukan guyonan loh. Bukan guyonan, dan orangnya sudah dipanggil Tuhan. Anak ini masih bisa tersenyum saat dia dianiaya. Dia sangat ikhlas sekali, dia sangat rela sekali. Sepertinya dia memang sudah siap dengan segala konsekuensinya saat ada di Kamboja. Dia dikira sudah meninggal dunia karena dia sudah tidak bergerak lagi, dan Tuhan masih berikan dia kesempatan untuk bertemu dengan orang baik di Kamboja. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat dipindah dari rumah sakit, tiba-tiba keadaannya drop. Dan keluarganya, saat saya datang ke rumah keluarganya, keluarga yang sangat luar biasa, keluarga yang sangat-sangat luar biasa. Saya sebagai orang luar, saya tidak bisa menerima kenyataan dan keadaan, tetapi keluarga ini sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh-sungguh, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi kemarin itu saya berada di Babelan. Jadi saya itu kemarin ada di Babelan, provinsi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, sudah dekat dengan laut. Saya bertemu dengan ibu almarhum Ikhwan Sahab.
Jadi saya bertemu secara langsung, keikhlasannya luar biasa. Halo? Halo?